Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidin Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu algoritma sorting, yaitu quicksort. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah penjelasan quicksort dengan kaidah 5W plus 1H, kelebihan dan kelemahan quicksort, metode dan cara kerja quicksort, dan yang terakhir adalah contoh program quicksort dengan Pascal. Algoritma quicksort dikembangkan pada tahun 1959 oleh C.A.R. Hoare ketika berada di Uni Soviet. Quicksort diperkenalkan pertama kali oleh C.A.R. Hoare pada tahun 1960 dan dimuat sebagai artikel di Computer Journal 5 pada April 1962. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Dalam prakteknya adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan seperti merge sort dan hub sort. Algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Melakukan proses langsung pada input in place dengan sedikit tambahan memori. Sedikit kesalahan dalam penulisan program membuatnya bekerja tidak beraturan, hasilnya tidak benar atau tidak pernah selesai. Memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan, yang dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas. Pada penerapan secara rekursif memanggil dirinya sendiri, bila terjadi kasus terburuk dapat menghabiskan stak dan memacetkan program. Quicksort dapat dikatakan sebuah teknik yang membandingkan suatu elemen, disebut juga pivot, dengan elemen yang lain dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga elemen-elemen lainnya yang lebih kecil daripada pivot terletak di sebelah kirinya dan elemen-elemen lain yang lebih besar daripada pivot terletak di sebelah kanannya. Dengan demikian telah terbentuk dua partisi yang terletak di sebelah kiri dan kanan dari pivot. Lalu pada partisi kiri dan partisi kanan anggap sebuah partisi baru dan kerjakan proses yang sama seperti sebelumnya. Demikian seterusnya sampai tidak terdapat partisi lagi, sehingga di dalamnya terjadi sebuah proses rekursif.
sini saya sudah menyediakan sebuah program quick sorting dan saya akan menjelaskan program ini dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah nama program atau judul program. Kemudian ini berfungsi untuk penanganan screen dan keyboard seperti clear screen. Tanpa uses CRT ini, fungsi clear screen tidak akan berjalan. Kemudian ada tipe. Sini saya mendeklarasikan tipe dengan nama data. Dan data ini sebagai array dari 1 sampai dengan 100 dengan tipe data integer. Kemudian ada variabel. Di sini saya mendeklarasikan variabel A sebagai data yang diambil dari tipe yang di atas. Kemudian ada variabel I berfungsi untuk perulangan dan variabel N berfungsi untuk banyaknya nilai yang diinputkan. Kemudian ada prosedur. Prosedur adalah bagian terpisah dari program atau biasa disebut subprogram. Jadi untuk beberapa perintah yang sering digunakan berulang kali, kita cukup menambahkan atau menuliskan sekali dalam prosedur. Lalu kita dapat memanggil sewaktu-waktu kita butuhkan. Di sini ada prosedur tukar dengan parameter A dan B yang bertipe data integer. Prosedur ini membutuhkan variabel bantu, yaitu variabel C dengan tipe data integer. Variabel ini fungsinya untuk menyimpan nilai yang akan kita tukar nanti. Misalnya, nilai A akan disimpan di C, kemudian nilai A didapat dari B, dan nilai B didapat dari C. Cara ini digunakan sebenarnya hanya untuk menukar data di variabel A dengan variabel B, dan variabel C hanya untuk menampung data sementara. Kemudian ada prosedur cetak yang berfungsi untuk mencetak data. Prosedur ini juga membutuhkan variabel bantu untuk perulangan, yaitu variabel E dengan tipe data integer. For ini fungsinya untuk pengulangan dari 1 sampai dengan banyak data yang kita masukkan nanti. For write ini fungsinya untuk menampilkan data yang ada di dalam array. Dan angka 5 fungsinya untuk antar spasi, untuk spasi antar data. Kemudian ada prosedur quicksort yang berfungsi untuk mengurutkan data. Prosedur ini juga membutuhkan variabel bantu, yaitu variabel I, J, dan pivot dengan tipe data integer. I ini berfungsi untuk menampung data A, dan J ini berfungsi untuk menampung data B. Pivot ini berfungsi untuk membandingkan nilai array indeks I dan J. Jika nilai array I atau J kurang dari pivot, maka akan diletakkan di sebelah kiri pivot. Jika lebih dari pivot, maka akan diletakkan di sebelah kanan pivot. Repeat ini berfungsi untuk perulangan. Kemudian perulangan while ini berfungsi untuk mengecek nilai dari indeks I apakah lebih kecil dari pivot. Jika ya, maka increment I, yaitu nilai I plus 1. Perulangan ini akan terus berjalan sampai kondisinya false atau nilai indeks I lebih dari pivot. Kemudian perulangan yang satunya ini fungsinya sama, tapi ini untuk mengecek nilai dari indeks J apakah lebih besar dari pivot. Jika ya, maka decrement J, yaitu nilai J minus 1. Perulangan ini akan terus berjalan sampai kondisinya false atau nilai indeks J kurang dari pivot. Kemudian ada if. If ini jika indeks A kurang dari atau sama dengan J, maka kita akan tukar nilai dalam indeks E dengan indeks J dengan memanggil prosedur tukar. Lalu ada increment I, nilai indeks E kita tambah 1. Lalu ada decrement J, nilai indeks J kita kurangi 1. Kemudian ada perulangan repeat yang di atas. Jika kondisinya tidak terpenuhi atau indeks E masih kurang dari J, maka akan terus terjadi perulangan sampai kondisi terpenuhi atau indeks I lebih dari J. Until ini untuk yang repeat tadi. Kemudian ada fungsi if. Jika A kurang dari J, maka program akan menjalankan
prosedur quicksort lagi. Ini sama saja buat mengulang quicksortnya. Kemudian jika I kurang dari B, maka program akan menjalankan prosedur quicksort lagi. Ini sama seperti yang di atas. Kemudian ada ini untuk membersihkan layar atau screen. Lalu ini program meminta user untuk menginput berapa banyak data yang ingin dimasukkan. For ini berfungsi untuk mengulang dari 1 sampai n. N ini adalah banyak data yang kita masukkan sebelumnya. Lalu ada write, fungsinya untuk menginput data, misalnya data ke-1 berapa, data kedua berapa, sampai selesai perulangannya. Lalu ada sini kita akan menampilkan data sebelum diurutkan dengan prosedur cetak. Kemudian panggil prosedur quicksort untuk mengurutkan datanya. Setelah itu kita akan memanggil lagi prosedur cetak untuk menampilkan data yang sudah terurut dengan prosedur tampil. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.